Assalamualaikum sobat semua pengguna MacBook. Kita akan menginstal SAM, aplikasi PHP MySQL untuk belajar. Ini merupakan aplikasi paling mudah ya. Kita unduh saja aplikasi dari situs SAM. Berikutnya kita mengunduh file DMG, file untuk instalasi. Ukurannya ratusan mega. Setelah selesai kita jalankan saja. Klik aja allow kalau ada informasi. Perlu kita jalankan privacy untuk memberikan grant access agar bisa diinstal. Masuk aja ke Finder ya, kemudian masuk, klik aja privacy, kemudian kita cari security ya untuk di allow. Baru kita lanjutkan proses instalasi. Di MacBook namanya Gatekeeper ya, untuk menjaga keamanan dari MacBook. Karena kita sudah yakin ini file bukan malware ya. Kita coba jalankan. Muncul welcome, kemudian kita next saja. Kemudian jalankan hingga proses selesai. Tidak begitu lama ya instalasi ini. SAM ini merupakan gabungan dari web server dan database server. Kemudian kita tunggu sampai selesai, dan ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke SAM control panel ya. Ini penting untuk menghidupkan dan mematikan PHP MySQL ya, agar cari aja yang manajer OS X. Jadi agar tidak hidup terus ya laptopnya pasien MacBook yang keberatan. Jalankan, nanti di sini ada tombol ya, mana saja yang mau dihidupkan. Di situ ada yang bisa di start ya, karena ini database mati, misalnya kita hidupkan. Atau kalau mati semua, ingin menghidupkan semua, kita bisa restart all atau di bagian bawah itu. Barusan saya matikan MySQL yang lama karena bentrok. Biasanya kalau nggak bisa di start itu dia harus dimatikan yang lama. Oke, kita akan membuat aplikasi sederhana penjualan. Di sini ada promnya, nanti dia akan memberikan jawaban berupa hasil program. Jadi sekarang ini program gampang sekali dibuat. Ini menggunakan Cloud AI. Copy saja ini di folder tempat web server berada. Masuk ke application, cari SAM. Kemudian ada htdoc. Disitulah letak semua aplikasi ya. Kita buat folder dulu. Kita ekstrak. Nah ini dia di folder penjualan. Berarti nanti aksesnya di localhost garis miring penjualan. Dan di sini masih belum aktif ya.
Jadi langkah pertama kita install database-nya dulu. Di folder source code-nya itu ada database SQL, yaitu ada file SQL itu untuk menjalankan atau mengenerate database yang terlibat, itu tabel-tabelnya apa saja dan lain-lain. Kita bisa menggunakan editor bebas ya. Di sini disarankan Visual Studio Code. Ada user ID dan password yang sudah diberikan. Kita masuk ke SQL lalu drag saja database yang SQL ini. Nah, di sini kita jalankan dengan menekan tombol kirim di pojok kanan bawah itu ya, ada kirim atau bahasa kalau dalam Inggris ya send. Pastikan hijau semua, tidak ada yang merah. Kemudian di refresh dan pastikan muncul satu database dengan tabel-tabel yang terlibat di dalamnya. Itu ada tabel user, barang, pelanggan, transaksi detail ya. Kita juga bisa. Oke, ada fasilitas lain di PHP MyAdmin yang menarik, yaitu untuk melihat struktur dari pentabelannya ya. Kita masuk ke database terlebih dahulu. Di lainnya itu ada designer dan kita bisa melihat relasi antar tabel secara visual, dan ini memudahkan kita tidak perlu menggambar lagi ya, dengan melihat garis-garis data master dan data transaksi. Ini kita kelihatan ya. Di sini ada transaksi yang dilakukan oleh user, di dalam hal ini kasir, itu bagian penjualan. Kemudian ada pelanggan yang terlibat di dalamnya. Kemudian transaksi itu terdiri dari beberapa barang yang dibeli, lebih dari satu, sehingga perlu transaksi detail. Kita lihat di sini usernya admin, ini admin 123 diberikan password, dan kita coba login, pastikan berjalan dengan baik. Dan ternyata di sini ada salah user dan password. Ada kemungkinan di sini ada karena di dalam menggunakan security ya. Oke, berarti kita harus mereset password admin ya. Dan di sini kita perlu hacking ya, perlu nge-crack ya, karena ini adalah password utamanya, atau kalau di Linux itu password rootnya gitu ya. Kita bisa nanya AI lagi, cloud AI yang membuatnya tadi ya. Kita tanya saja kendalanya apa, dan kita tunggu dia akan memberikan jawaban seperti ini. Dia akan memberikan kode PHP, kemudian ada script untuk menjalankan. Kita unduh saja, generatif hash namanya ya. Ini kita letakkan, dibaca aja instruksinya di htdoc dan lokasi file program penjualannya itu. Kita ekstrak nih zipnya, atau di rename ya kalau dia bukan PHP, agar bisa diakses. Kalau sudah, kemudian kita coba jalankan localhost penjualan dan gain hash tadi, gain hash PHP, dan pastikan dia akan muncul. Nah, di situ ada instruksi untuk mengupdate user ID adminnya ya. Kemudian masuk ke
SQL pasti aja untuk mengenerate user baru secara maksa gitu ya. Pastikan ketika di run dikirim berjalan. Nah, kita coba login lagi. Oke, berhasil. Dan kita testing apakah program sesuai dengan skenario. Ini masih loginnya admin ya. Jadi kita tambah user misalnya. Kita isi satu user dengan role user ya, misalnya kasir atau bagian penjualan. Kemudian kita tambah pelanggan, misalnya seorang pelanggan. Terakhir barang yang akan dijual, kita isi. Oke, berikutnya kita coba transaksi. Nah, di sini melibatkan pelanggan, kemudian barangnya itu kalau 1 atau 2 atau berapa ya, bisa ada detailnya. Kemudian totalnya berapa. Kalau kita kembali ke dashboard, nah di sini muncul, dan ini bisa diganti sesuai dengan skenario atau use case-nya. Biasanya dashboard itu berisi statistik penjualan. Kita login ke user, misalnya Rahmadi, dan pastikan login dan bisa melakukan transaksi. Atau kita bisa berikan grant akses yang lain yang hanya bisa mentransaksikan, tidak bisa melihat yang lain. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.